Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Akila Putri dengan NIM 2101074. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 untuk mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains dengan materi yang berjudul Panca Indera. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Delia Zafira, Elizabeth Agustin, Hadrina Nisa Soraya, Heni Marsaulina Hutasoid, Jihan Akila Putri dengan saya sendiri, Lina Nurmita, Marlina Alfitra, Seruni Rosita Dewi, dan Windy Alfayutia. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Delia Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Zafira dengan NIM 2101062. Saya pemateri pertama yaitu tentang panca indera. Yang pertama yaitu ada panca indera penglihatan atau mata. Anatomi indera penglihatan. Penglihatan adalah indera yang paling dominan. Mata adalah bola yang analog dengan kamera obskular, biasa berkontraksi untuk melaksanakan fungsi-fungsi baik optik maupun sensor. Nah, yang pertama itu ada bola mata. Di bola mata ada lapisan luar atau fibrosa, yaitu ada sklera dan kornea. Sklera sebagai dinding bola mata merupakan jaringan yang kuat, tidak bening, tidak kenyal, dan tidak tebal, kira-kira 1 milimol di bagian anterior. Sklera bersambung dengan membran epitelium yang jernih, yaitu kornea. Kornea di bagian anterior tampak cembung dan berfungsi dalam membiaskan sinar cahaya untuk difokuskan pada retina. Selanjutnya yaitu lapisan tengah atau vaskular dan traktus uveal, yaitu ada koroid dan badan siliaris dan iris. Koroid melapisi 5/6 posterior permukaan dalam sklera. Koroid sangat kaya akan pembuluh darah yang berwarna coklat pada bagian dalamnya. Badan siliaris merupakan bagian lanjutan dari koroid dan terdiri atas otot siliaris atau serat otot polos dan sel epitelium sekrektorik. Badan siliaris melekat pada ligamen suspensori yang bagian ujung lainnya melekat pada kapsul yang membungkus lensa. Kontraksi relaksi otot siliaris mengubah ketebalan lensa, membelokkan sinar cahaya masuk ke mata untuk memfokuskan pada retina. Sel epitelium menyekresikan cairan aqueous ke bagian anterior mata, yaitu ruang antara kornea dan lensa atau bilik anterior dan posterior. Badan siliaris dipersarafi oleh cabang parasimpatik dari saraf kranial ketiga, yaitu nervus oculomotor. Iris merupakan bagian mata yang terlihat berwarna dan memanjang secara anterior dari balik siliaris, berada di belakang kornea dan di depan lensa mata. Iris membagi bagian anterior mata menjadi bilik anterior dan posterior yang mengandung cairan aqueous dan disekresi oleh badan siliaris. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elizabeth Agustin dengan NIM 2101065. Di sini saya akan melanjutkan materi yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh kawan saya, di mana yang sebelumnya dijelaskan tentang indera penglihatan atau mata, yaitu pertama anatomi indera penglihatan, setelah itu bola mata yang terdiri lapisan luar dan lapisan tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan dalam atau jaringan saraf retina. Nah, retina merupakan lapisan terdalam di dinding mata. Retina memiliki struktur yang sangat halus dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap stimulasi cahaya. Retina terdiri atas beberapa lapisan sel saraf dan aksonnya yang berada pada lapisan epitelium berpigmen yang melekatkan retina pada koroid. Nah, lapisan yang peka cahaya terdiri atas sel sensorik, yaitu sel batang dan sel kerucut. Nah, terdiri atas retina memiliki struktur yang tipis pada bagian anterior hingga tepat pada belakang badan siliaris. Nah, di dekat bagian tengah posterior terdapat makula lutea atau bintik kuning. Nah, area kecil retina di mana saraf optik keluar dari mata terdapat diskus optik atau bintik buta. Selanjutnya di sini tidak terdapat sel saraf yang peka cahaya. Retina merupakan bagian mata yang fotosensitif. Nah, selanjutnya yang bagian D yaitu lensa mata. Lensa merupakan badan bikonveks yang sirkular yang sangat elastis yang berada di belakang iris. Nah, lensa terdiri atas serat yang dibungkus di dalam kapsul dan melekat pada badan siliaris oleh ligamentum suspensorik.
Nah, saat otot silaris berkontraksi, otot bergerak ke depan melepaskan tarikannya pada lensa dan lensa meningkatkan ketebalannya. Semakin dekat objek yang dipandang, semakin tebal lensa untuk memungkinkan pemfokusan. Selanjutnya yaitu posterior oleh cairan aqueous. Nah, bagian anterior mata yang yakini ruang antar kornea dan lensa dibagi menjadi dua bilik, yakini bilik anterior dan bilik iris. Nah, kedua bilik mengandung cairan bening yang suatu cairan aqueous bening yang diekskresikan ke bilik posterior oleh badan kelenjar sirais. Cairan ini beredar di depan lensa mata pupil ke bilik anterior dan kembali ke sirkulasi karena melalui sinus yaitu vena sclera atau kanal Schlemm. Di sudut antara iris dan kornea, cairan ini terus diproduksi dan dialirkan tetapi tekanan okulernya tetap konstan antara 1 sampai 3 dan 2,6 kPa atau 10 sampai 20 mmHg. Peningkatan tekanan ini menyebabkan glukoma. Selanjutnya yaitu badan vitreus. Badan vitreus terletak di belakang lensa dan bagian posterior atau rongga bola mata. Nah, badan vitreus ini merupakan substansi bening halus tidak berwarna dan menyerupai jelly yang terdiri atas 99% air. Beberapa garam dan mukoprotein substansi ini mempertahankan tekanan intraokuler yang cukup untuk menunjang retina pada koroid dan mencegah kolapsnya dinding bola mata. Selanjutnya, mata mempertahankan bentuk karena tekanan intraokuler yang diberikan oleh badan vitreus dan cairan aqueous. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrina Nesa Soraya dengan 2101071 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua, organ aksesoris mata. A. Alis mata. Alis mata adalah dua jembatan melengkung dari tepi supraorbital tulang frontal. Fungsi alis mata adalah untuk melindungi bola mata dari keringat, debu, dan materi asing lainnya. B. Kelopak mata merupakan dua lipatan jaringan yang dapat digerakkan. Pada bagian tepinya terdapat rambut yang pendek dan melengkung yang disebut dengan bulu mata. C. Yaitu konjungtiva. Konjungtiva merupakan membran bening yang halus dan melapisi kelopak mata serta bagian depan bola mata. Konjungtiva yang melapisi kelopak mata mengandung epitelium kolumnar yang kaya vaskular. Konjungtiva kornea terdiri atas epitelium berlapis avaskular, yakni epitelium yang tidak mengandung pembuluh darah. D. Tepi kelopak mata. Di sepanjang tepi kelopak mata terdapat banyak kelenjar sebasea. Sebagian disertai duktus yang mengandung folikel rambut bulu mata dan sebagian bersambung ke tepi kelopak mata di antara rambut. Kelenjar tarsal atau kelenjar mebiomian adalah kelenjar sebasea yang diubah sedemikian rupa dan melekat pada lempeng tarsal disertai duktus yang bersambung ke depan bagian kelopak mata yang bebas. Fungsi kelopak mata dan bulu mata adalah melindungi dari cedera, penutupan refleks kelopak mata saat konjungtiva atau bulu mata bersentuhan, dan saat objek mendekat ke mata atau cahaya terang menyinari mata atau refleks korea berkedip dengan interval 3-7 detik untuk menyebarkan air mata dan sekresi di sepanjang kornea yang bertujuan mencegah kekeringan. E. Aparatus lacrimalis. Tiap mata terdiri dari satu kelenjar lacrimalis dan duktusnya, dua kanalikuli lacrimalis dan satu duktus nasi lacrimalis. Kelenjar lacrimalis merupakan kelenjar eksokrin yang terdapat di belakang tepi supraorbital. Kelenjar menyekresikan air mata yang terdiri dari air, garam mineral, antibodi, dan lisozim, suatu enzim bakterisida. Air mata keluar dari kelenjar lacrimalis melalui beberapa duktus kecil dan melalui bagian depan mata di bawah kelopak mata menuju canthus medialis, di mana air mata mengalir dengan dua kanikuli lacrimalis.
Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Hinima Rasulina Hotasoy dengan NIM 2101072. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu yang ketiga, pembuluh darah yang memperdarahi mata. Mata diperdarahi oleh darah arteri yang berasal dari arteri siliaris dan arteri retina yang merupakan cabang dari arteri optalmik, salah satu cabang dari arteri karotis internus. Vena yang memperdarahi mata adalah vena retina sentral yang akhirnya bermuara ke sinus vena profunda. Arteri dan vena terbungkus dalam saraf optik yang masuk ke mata pada diskus optik. Selanjutnya yang keempat yaitu saraf optik. Serat saraf optik berasal dari retina dan serat ini berkumpul untuk membentuk saraf optik sekitar 0,5 cm dari sisi makula lutea. Saraf menembus koroid dan sklera hingga ke bagian belakang medialnya melalui rongga orbita. Saraf kemudian melalui foramen optik tulang sphenoid mengarah ke belakang dan ke bagian medial untuk bertemu dengan saraf yang berasal dari mata lainnya di klasma optik. Klasma optik berada di depan dan atas kelenjar hipofise yang berada pada fosa hipofise tulang sphenoid. Serat saraf dari temporal tidak bersilangan tetapi berlanjut ke bagian belakang di sisi retina yang sama. Letak saraf yang berlawan ini memberikan input sensorik dari tiap mata kepada hemisfer cerebri. Tractus opticus merupakan jarak saraf optik posterior ke kiasma optik. Tiap traktus terdiri dari serat nasal dari retina salah satu mata dan serat temporal dari sisi retina lainnya. Traktus optik berlanjut ke belakang untuk bersinap dengan saraf badan genikulat lateral talamus. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jiana Akila Putri dengan NIM 2101074. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu otot ekstra pada okular mata. Otot ekstra okular mata meliputi otot kelopak mata dan otot yang menggerakkan bola mata. Bola mata digerakkan oleh 6 otot ekstrinsik yang melekat pada salah satu ujung bola mata dan sisanya melekat pada dinding rongga orbita. Terdapat 4 otot lurus atau rectus dan 2 otot oblik. Menggerakkan mata ke arah tertentu di bawah kendali volunteer, tetapi koordinasi gerakan diperlukan untuk konvergensi dan akomodasi untuk penglihatan dekat berada di bawah kendali involunteer atau otonom. Saraf oculomotorius mempersarafi otot mata intrinsik dan ins dan badan siliaris. Selanjutnya, fisiologi penglihatan. Gelombang cahaya berjalan dengan kecepatan 300.000 km per detik. Cahaya direfleksikan ke mata oleh objek di dalam lapang pandang. Cahaya putih merupakan kombinasi semua warna spektrum visual, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, dan ungu. Hal ini ditunjukkan dengan mengarahkan cahaya putih ke prisma gelas yang membelokkan sinar dari warna yang berbeda ke jarak yang semakin besar atau semakin kecil, tergantung pada panjang gelombangnya. Cahaya berwarna merah memiliki panjang gelombang yang terpanjang, sedangkan warna ungu memiliki gelombang terpendek. Cahaya yang masuk ke mata ditangkap oleh kornea, dilanjutkan ke lensa mata, lalu difokuskan pada retina, yaitu pada makula fovea, lalu merangsang sel batang dan sel kerucut yang dapat mengeksitasi sel saraf, lalu dilanjutkan ke korteks cerebri. Sekian dari saya kembalikan kepada materi selanjutnya. 3. Pembiasan cahaya. Kepadatan berbeda, sinar ini dibelokkan misalnya di mata lensa biconvex, membelokkan dan memfokuskan sinar cahaya. Prinsip ini digunakan untuk memfokuskan cahaya pada retina. Sebelum mencapai retina, cahaya melewati konjungtiva, kornea, cairan aqueous, dan badan vitreous. Semua substansi ini lebih padat daripada udara dan kecuali lensa. Substansi ini memiliki daya pembias yang konstan. Pembias yang abnormal dapat dikoreksi dengan lensa biconvex dan biconkav. 4. Akomodasi mata. Akomodasi adalah kemampuan lensa untuk menambah kecembungan agar objek dapat difokuskan, yakni jarak sekitar 6 meter. Akomodasi diperlukan dan mata harus membuat penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, kontriksi pupil membantu akomodasi dengan mengurangi lebar berkas cahaya yang masuk ke mata sehingga berkas cahaya melalui bagian lengkung sentral lensa. Yang kedua, konvergens atau pergerakan bola mata. Sinar cahaya berasal dari objek yang dekat masuk kedua mata pada sudut
yang berbeda untuk dapat melihat jelas. Yang ketiga, mengubah cahaya daya lensa. Perubahan dalam ketebalan lensa dilakukan untuk memfokuskan cahaya pada retina. Selanjutnya, anatomi sistem pendengaran. Telinga merupakan organ pendengaran dan mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bisa dilihat bahwa yang warna oranye itu telinga bagian luar, dan warna pink itu telinga bagian tengah, sedangkan warna biru itu telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar ini ada helix, daun telinga, tragus, lobul, tulang temporal, saluran pendengaran. Sedangkan yang warna pink atau bagian tengah itu ada membran timpani, tulang-tulang pendengaran, saluran entasiosus. Yang ketiga ada telinga bagian dalam, ada kanalis semicularis vestibulus, ada saraf, ada koklea, ada tingkap oval, ada tingkap bulat. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah merupakan suatu rongga kecil dalam tulang pelipis atau tulang temporalis yang berisi 3 tulang pendengaran atau osikula. Nah, yang pertama itu ada malleus atau tulang martil, yang kedua ada incus atau tulang landasan, dan yang ketiga ada stapes atau tulang sanggurdi. Ketiganya saling berhubungan melalui persendian. Telinga tengah dibatasi oleh epitel selapis gepeng yang terletak pada lamina proparia yang tipis yang melekat erat pada peristum yang berdekatan. Dalam telinga tengah terdapat 2 otot kecil yang melekat pada malleus dan stapes yang mempunyai fungsi konduksi suara. Malleus incus dan stapes diliputi oleh epitel selapis gepeng. Nah, yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah merupakan suatu rongga kecil dalam tulang pelipis atau tulang temporalis yang berisi 3 tulang pendengaran atau disebut dengan osikula, yaitu yang pertama ada malleus atau tulang martil, yang kedua ada incus atau tulang landa. Baik, saya Marlina Alfitra akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Telinga tengah berhubungan dengan rongga faring melalui saluran eustasius atau tuba auditiva yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan antara kedua sisi membran timpani. Tuba auditiva akan membuka ketika mulut menganga atau ketika menelan makanan. Ketika terjadi suara yang sangat keras, membuka mulut merupakan usaha yang baik untuk mencegah pecahnya membran timpani ini. Karena ketika mulut terbuka, tuba auditiva membuka dan udara akan masuk melalui tuba auditiva tersebut ke telinga tengah, sehingga menghasilkan tekanan yang sama antara permukaan dalam dan permukaan luar membran timpani. Nah, selanjutnya yaitu telinga dalam atau biasanya disebut dengan labirin. Telinga dalam merupakan struktur yang kompleks, terdiri dari serangkaian rongga-rongga tulang dan saluran membranosa yang berisi cairan. Saluran-saluran membranosa ini membentuk labirin membranosa dan berisi cairan endolimfe, sedangkan rongga-rongga tulang yang di dalamnya berada di labirin membranosa disebut labirin tulang atau labirin oseosa. Labirin tulang berisi cairan perilimfe. Lalu rongga yang terisi perilimfe ini merupakan terusan dari rongga subarachnoid selaput otak, sehingga susunan perilimfe mirip dengan cairan cerebrospinal. Labirin membranosa dilekatkan pada periosteum oleh lembaran-lembaran jaringan ikat tipis yang mengandung pembuluh darah. Labirin membranosa ini tersusun oleh selapis epitel gepeng dikelilingi oleh jaringan-jaringan ikat. Labirin ini pun terdiri atas 3 saluran yang kompleks, yaitu vestibula, koklea atau rumah siput, dan juga 3 buah kanalis semisirkularis atau saluran tengah lingkaran. Selanjutnya yaitu fisiologi pendengaran. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner
dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Nah, perpindahan getaran limfa di dalam saluran tengah ini menggerakkan membran basal yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani ini. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput dari basilar ini yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan juga ke bawah. Ketika rambut sel-sel menyentuh membran tektorial, maka terjadilah rangsangan atau disebut dengan impuls. Nah, getaran membran tektorial ini dan membran basilar akan menekan sel sensorik pada organ korti dan kemudian menghasilkan impuls atau rangsangan tadi yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran. Yang ketiga yaitu susunan dan cara kerja alat keseimbangan. Bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran tengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal dan organ keseimbangan yang ada di dalam utriculus craniosaculus. Ujung dari setiap saluran setengah lingkaran membesar dan disebut ampula yang berisi reseptor, sedangkan pangkalnya berhubungan dengan utriculus yang menuju ke saculus. Utriculus maupun saculus berisi reseptor keseimbangan. Alat keseimbangan yang ada dalam ampula terdiri dari kelompok sel saraf sensori yang mempunyai rambut dalam tudung gelatin yang berbentuk kubah. Nah, alat ini disebut dengan kupula. Saluran semiskular atau saluran tengah lingkaran ini peka terhadap gerakan kepala. Alat keseimbangan di dalam utriculus dan saculus terdiri dari kelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada padaotolit yang butiran natrium karbonat. Posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang dikirim ke otak. Sekian, terima kasih. Indra peraba atau kulit. Yang pertama yaitu anatomi indra peraba. Kulit merupakan indra peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. Reseptor untuk rangsangan, sentuhan, dan panas. Ujung reseptornya ini terletak di dekat epidermis. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Kulit ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar dan terdiri dari sel epitelium squamosa berkeratin dan berlapis yang memiliki ketebalan bervariasi di setiap bagian tubuhnya. Terdapat beberapa lapisan di epidermis, yaitu yang pertama, stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan lapisan germinatif. Yang kedua, dermis. Dermis bersifat elastis dan keras. Dermis ini disusun oleh jaringan ikat dan matrix, mengandung serat kolagen yang bertautan dengan serat elastik. Struktur di dalam dermis ini ada pembuluh darah, pembuluh limfe, ujung saraf sensorik atau somatik, kelenjar keringat dan duktusnya, dan otot pili erector dan kelenjar sebasa. Pembuluh darah ini yaitu artikel yang membentuk suatu jaringan halus disertai cabang kapiler yang memperdarahi kelenjar keringat, kelenjar sebasa, folikel rambut, dan dermis. Yang kedua itu pembuluh limfe. Pembuluh limfe ini membentuk jaringan di dermis. Yang ketiga, ujung saraf sensorik atau somatik. Reseptor sensoris ini ujung sarafnya itu khusus, yang peka terhadap sentuhan, suhu, tekanan, dan nyeri tersebar di luas dermis. Kelenjar keringat dan duktusnya. Kelenjar keringat ini tersebar di luas permukaan kulit dan paling banyak di telapak tangan,
telapak kaki, aksila, dan lipatan paha. Kelenjar ini terdiri dari sel epitelium. Badan kelenjar terletak tergelung di jaringan subkutan. Fungsi keringat ini yaitu paling penting disekresikan oleh kelenjar yang terhubung dengan permukaan kulit, yaitu mengatur suhu tubuh. Otot pili, arektor, dan kelenjar sebasia. Rambut dibentuk oleh permukaan ke bawah sel epidermis ke dermis atau jaringan subkutan yang disebut folikel rambut. Di dasar folikel ini terdapat kumpulan sel yang disebut bulbus. Rambut terbentuk oleh pembelahan sulbus, dan saat sel ini terdorong ke atas menjauh dari sumber nutrisi mereka, maka sel ini akan menjadi mati dan akan menjadi berkeratin. Yang kedua yaitu fungsi kulit. Yang pertama, proteksi. Sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik, epidermis terdiri dari sel imun khusus yang disebut sel Langerhans. Yang kedua, regulasi suhu tubuh. Saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme menurun, suhu tubuhnya akan menurun juga. Untuk memastikan suhu ini tetap konstan, keseimbangan dipertahankan di antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang dihasilkan pada lingkungan. Yang ketiga yaitu pengeluaran panas. Panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang dikenakan. Sebagian besar, panas yang hilang dari tubuh terjadi pada kulit. Sebagian kecil panas hilang di udara, urin, maupun di feses. Yang keempat, pengendalian suhu tubuh. Pusat di medula oblongata mengendalikan diameter arteri kecil dan arteriola, sehingga sejumlah darah bersirkulasi di kapiler pada dermis. Saat tubuh ini meningkat, kapiler kulit berdilatasi dan darah tambahan di dekat permukaan akan meningkatkan panas yang hilang melalui radiasi, konveksi, dan konduksi. Yang kelima, pembentukan vitamin D. Substansi berbahan dasar lipid di kulit adalah 7-dehidrokolesterol dan sinar ultraviolet dari matahari yang mengubahnya menjadi vitamin D. Substansi ini beredar di darah dan digunakan bersama kalium fosfat dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Yang keenam itu sensasi. Reseptor sensori terdiri atas ujung saraf di lapisan dermis yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu, atau nyeri. Stimulasi membangkitkan impuls saraf di saraf sensoris yang dihantarkan ke korteks cerebri. Sebagian area memiliki reseptor sensoris yang lebih banyak daripada area lain, misalnya berada di bibir dan di ujung jari. Reseptor kesan haba tekan adalah cortical, Meissner, cortical Merkel, basket-like arrhythmia. Sensasi dingin dan panas ini berada pada area yang berbeda. Kesan dingin berada pada area Kraussea dengan ambang batas suhu yaitu 35 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Yang ketujuh itu absorpsi. Fungsi ini terbatas pada kulit, tetapi substansinya yang dapat diabsorpsi itu meliputi beberapa obat transdermal, beberapa zat kimia yaitu misalnya seperti merkuri. Yang kedelapan itu ekskresi. Kulit merupakan organ ekskresi minor bagi sebagian zat yang meliputi yang pertama natrium klorida yang berada di dalam keringat, yang kedua urea khususnya saat fungsi ginjal ini terganggu, yang terakhir itu substansi aromatik misalnya pada bawang putih atau pada rempah-rempah yang lainnya. Indra pengecap atau lidah. Anatomi indra pengecap. Lidah terletak pada dasar mulut, pembuluh darah, saraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Ujung serta pinggiran lidah bersentuhan dengan gigi bagian bawah. Bagian bawah lidah disebut frenulum linguae, yaitu struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Lidah sebagian besar terdiri dari dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik untuk melakukan semua gerakan halus
dan otot ekstrinsik untuk mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya, serta melakukan gerakan-gerakan kesadaran untuk mendorong lidah ke faring. Selanjutnya, sensasi pengecapan. Utama pengecapan terutama berhubungan dengan fungsi dari kunjuk rasa atau taste bud yang terdapat di dalam mulut. Akan tetapi, persepsi pengecapan dipengaruhi juga oleh indera penghidu, tekstur makanan, dan makanan yang memberi sensasi nyeri akan mempengaruhi pengalaman dalam pengecapan. Selanjutnya yaitu taste bud dan fungsinya. Taste bud terdiri atas kurang lebih sel epitel yang termodifikasi. Beberapa di antaranya yaitu sel penyokong atau sel sus tentakuler dan yang lain disebut sel pengecap. Seperti terlihat pada gambar, ujung-ujung luar sel pengecap tersusun di sekitar pori-pori pengecap yang sangat kecil. Yang pertama yaitu spesialitas taste bud, yang kedua mekanisme perangsangan, yang ketiga pembentukan impuls saraf oleh taste bud. Selanjutnya, transmisi sinyal pengecap ke sistem saraf pusat. Impuls pengecap dari 2/3 anterior lidah mula-mula diteruskan ke saraf lingualis, kemudian melalui korda timpani menuju nervus facialis dan menuju tractus solitarius di batang otak. Sensasi pengecap dari papila circumvallata dan dari posterior rongga mulut dan tenggorokan akan ditransmisikan nervus glossopharyngeus juga ke tractus solitarius. Sinyal pengecap dari dasar lidah dan faring ditransmisikan oleh nervus vagus dan diteruskan juga ke tractus solitarius. Semua serabut pengecap bersinaps di batang otak bagian posterior nukleus tractus solitarius. Dari tractus solitarius, sebagian besar impuls pengecapan kemudian ditransmisikan ke batang otak itu sendiri, ke nukleus salivatorius inferior dan superior, dan akan ditransmisikan ke sinyal ke glandula submandibularis, sublingualis, dan parotis untuk mengendalikan sekresi saliva. Indera penciuman atau hidung. Yang pertama yaitu anatomi indera penciuman. Rongga hidung berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Di dalam hidung terdapat banyak sel kemoreseptor untuk mengendalikan bau. Indera pencium terletak pada rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menyerap kotoran yang masuk melalui sistem pernapasan. Selain itu, terdapat konka nasal superior, intermediate, serta inferior. Pada bagian konka nasal superior terdapat akar sel-sel dan jaringan syaraf penciuman yang berfungsi untuk mendeteksi bau-bauan yang masuk melalui hirupan nafas. Fungsi sistem pembau atau sistem olfaction adalah mengindikasikan molekul-molekul kimia yang dilepas di udara yang mengakibatkan bau. Molekul kimia di udara dapat dideteksi bila ia masuk ke reseptor olfaktori epitelia melalui proses penghirupan. Sistem olfaktori manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut dibentuk oleh prinsip-prinsip komposisi. Komponen prinsipal rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Selanjutnya, mucous membran yang berfungsi menghangatkan udara yang melembabkannya. Bagian ini membuat mukus atau lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Yang kedua yaitu saraf indera penciuman. Saraf olfaktorius merupakan saraf sensorik penciuman. Saraf ini berasal dari ujung saraf olfaktorius khusus, yaitu kemoreseptor di membran atas rongga nasal yang berada konka nasal superior. Pada setiap sisi septum nasal, serat saraf melalui lamina cribriformis, tulang etmoid, ke
bulbus olfaktorius, di mana saraf ini saling berhubungan dan bersinaps. Dari bulbus bekas saraf membentuk traktus olfaktorius yang melewati area olfaktorius ke lobus temporal pada tiap hemisfer, di mana impuls dipersepsikan dan bau dipersepsikan. Selanjutnya, fisiologi indera penciuman. Fisiologi penciuman, semua materi berbau mengeluarkan materi mudah menguap, di mana akan dibawa ke hidung melalui udara yang terinhalasi, dan bahkan dengan konsentrasi yang sangat rendah saat terlarut di dalam mukus dapat menstimuli kemoreseptor penciuman. Indera penciuman dapat mempengaruhi selera makan. Jika bau menyenangkan, selera makan akan meningkat, dan sebaliknya. Saat dibarengi dengan melihat makanan, bau yang meningkatkan selera makan, meningkatkan salivasi, dan menstimulasi sistem pencernaan. Indera penciuman dapat menciptakan memori yang bertahan lama, khususnya jika bau itu khas, misalnya bau rumah sakit, atau bau makanan favorit, atau makanan yang tidak disukai. Inflamasi mukosa hidung mencegah zat berbau menjangkau area penciuman di hidung, menyebabkan hilangnya indera penciuman atau anosmia, contohnya flu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.